Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryana Tamuyasar, NIM A12 2022 06869. Saya Innocentius Satria Mardika, NIM A12 2022 06822. Saya Muhammad Taufik Ramadan dengan NIM A12 2022 06875. Selanjutnya, pada kelompok kami yaitu mengambil topik sistem pendukung keputusan untuk pemilihan beasiswa mahasiswa menggunakan metode SAW. Alasan kelompok kami memilih topik ini yang pertama yaitu relevansi dengan kebutuhan nyata. Untuk saat ini pemberian beasiswa seringkali menghadapi tantangan dalam menentukan penerima yang benar-benar layak. Proses seleksi manual membutuhkan waktu, tenaga, dan rentan kesalahan subjektif. Oleh karena itu, penggunaan metode berbasis sistem pendukung keputusan dapat meningkatkan objektivitas dan efisiensi. Yang kedua, penerapan ilmu pemrograman dan analisis data. Topik ini relevan dengan bidang teknologi informasi, terutama dalam penerapan pemrograman berbasis web dan pengolahan data menggunakan metode SAW. Hal ini menjadi kesempatan untuk mengimplementasikan teori yang dipelajari ke dalam solusinya nyata. Yang ketiga, fleksibilitas dan adaptabilitas metode SAW. Metode SAW atau Simple Additive Weighting adalah salah satu teknik decision support system yang sederhana namun efektif. Dengan metode ini, kriteria yang berbeda dapat dibandingkan, dinormalisasi, dan digunakan untuk menentukan ranking penerimaan beasiswa. Yang keempat, kontribusi untuk pendidikan. Aplikasi ini dapat digunakan sebagai alat bantu institusi pendidikan untuk melakukan seleksi beasiswa secara transparan, cepat, dan akurat. Dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di masyarakat. Untuk tujuannya, aplikasi ini dirancang untuk memberikan solusi berbasis teknologi dalam proses seleksi penerimaan beasiswa dengan fitur seperti upload dataset, pengaturan bobot kriteria, dan visualisasi interaktif. Pengguna dapat memanfaatkan sistem ini secara mudah dan efisien. Manfaat yang diberikan yang pertama, bagi institusi pendidikan mempermudah proses seleksi beasiswa, bagi mahasiswa menjamin proses seleksi yang adil dan sesuai. Tahapan dalam sistem SAW, normalisasi data, mengubah data asli menjadi skala perbandingan yang seragam, penghitungan nilai preferensi, menentukan skor total berdasar bobot kriteria, dan ranking untuk menentukan urutan penerimaan beasiswa. Implementasi untuk teknologi aplikasi ini menggunakan Streamlit untuk antarmuka pengguna, Pandas untuk pengolahan data, dan untuk visualisasi. Sistem ini dirancang agar mudah digunakan bahkan oleh pengguna non-teknis. Ayo, Pik. Yang pertama, kita memiliki data, kriteria, tipe, bobot. Untuk kriteria IPK, kenapa benefit? Karena tipe benefit lebih besar, lebih baik untuk mendapatkan beasiswa dengan bobot 30%. Untuk kriteria penghasilan ortu, tipenya pos. Kenapa? Karena penghasilan orang tua lebih kecil, lebih baik untuk mendapatkan beasiswa dengan bobot 20%. Kemudian untuk tanggungan, tipenya benefit. Itu lebih baik, lebih besar karena dapat mendapatkan beasiswa dengan bobot 15%. Kemudian prestasi dengan tipe benefit dengan bobot 25%. Kemudian kehadiran dengan tipe benefit 10%. Untuk total bobot adalah
100%. Kemudian untuk menentukan nilai max atau min dari data mentah. Untuk IPK max dicari dari data mentah yaitu paling besar. Untuk penghasilan orang tua dicari dari data mentah minimal atau tipenya kos. Kemudian tanggungan yaitu dicari data maksimalnya 6 karena tipenya benefit. Kemudian untuk prestasi dicari yang max karena tipenya benefit. Untuk kehadiran dicari yang max karena tipenya benefit yaitu 99. Kemudian untuk menentukan data RIPK harus dinormalisasikan dengan data mentah, misalnya Ahmad, IPK Ahmad dibagikan nilai IPK maksimal yang hasilnya adalah 0,9494. Kemudian juga untuk data penghasilan, yaitu dengan dinormalisasikan data mentah penghasilan dibagi IPK penghasilan minimal sebagai kemudian sebagian data prestasi kehadiran. Kemudian untuk menentukan data bobot ketimbang adalah dengan data normalisasi dikali data bobot IPK yaitu 0,30%. Kemudian untuk menghasilkan data penghasilan bobot yaitu dengan mengkalikan data bobot penghasilan dikali bobot penghasilan orang tua. Untuk menentukan Kemudian untuk menentukan SOAW yaitu dengan menjumlahkan data bobot tertimbang EPK sampai dengan data kehadiran. Tunggu. lalu untuk saya Renata Muyasar, saya akan mempresentasikan bagian Streamlit-nya. Yang pertama, kita bisa set delimiter karena nanti beberapa file yang akan kita atau user submit itu mungkin delimiternya berbeda-beda karena itu saya tambahkan fitur untuk delimiter membaca CSV-nya. Selanjutnya untuk pembacaan default bobot itu sebelum apa ya? Jadi ini bobot bawaan yang kita tetapkan sebesar ini. Jadi nanti bisa di custom setelah kita upload datasetnya. Selanjutnya ini highlight untuk file yang akan diupload itu syaratnya seperti apa. Misal ini ada contoh datanya juga. Selanjutnya ini ada sidebar untuk custom bobot. Ini radio rentangnya dimulai dari 0,0 dengan maksimal 1. Lalu di sini adalah untuk tombol refresh data apabila kita setelah mengcustom bobot. Selanjutnya ini untuk validasi sum atau total dari seluruh bobot kita ini harus 100%. Apabila tidak 100% atau lebih, maka akan muncul error seperti ini. Jadi harus 100%.
Selanjutnya untuk membaca file CSV. Nah, kalau misal kita salah memilih delimiter, maka akan muncul pesan salah seperti ini juga. Selanjutnya untuk nama kolomnya seperti ini. Jadi karena ini case sensitif ya, jangan lupa. Selanjutnya untuk ini kita menampilkan untuk preview data seperti apa. Selanjutnya untuk statistik ringkas ini kita menampilkan min rata-rata atau min mean rata-rata tadi maaf, min nilai terkecil atau max nilai terbesar itu dari dataset kita atau dataset yang user upload. Selanjutnya ini bagian normalisasi SAW. Nah, jadi kita ini ada deklarasi terlebih dahulu kolom mana yang menjadi benefit dan kolom mana yang menjadi cost. Nah, karena tadi sudah dijelaskan oleh Mas Vicky, IPK prestasi kehadiran tanggungan itu masuknya ke kolom benefit. Lalu untuk cost itu ada kolom penghasilan orto dalam bentuk juta. Nah, ini untuk kodenya seperti ini. Ini untuk rankingan. Nah, ini nanti ada tabel untuk highlight pendaftar terbaik siapa dengan nilai SAW yang paling tinggi. Selanjutnya ada fitur data lengkap, terus cari nama, selanjutnya hasil ranking juga, terus di visualisasi sendiri kita ada bar chart sama pie chart. Nah, untuk radar chart ini nanti cuma bisa menampilkan hanya 5 top 5 saja. Jadi kalau misal lebih dari top 5 tidak bisa saya batasin karena nanti radar chartnya terlalu besar. Selanjutnya untuk ke demo aplikasinya seperti ini. Nah, ini kan seperti ini. Kalau misal kita udah menyiapkan contoh data, ini kita lupa setting delimiter. Nah, karena delimiter yang ada dalam file contoh ini pakai titik koma, maka delimiternya kita ganti ke titik koma. Nah, seperti ini. Nah, kalau misal teman-teman atau pemakai delimiternya tab ataupun komas, tinggal diganti aja. Disesuaikan dengan delimiter kalian masing-masing. Nah, perhitungannya seperti ini. Ini preview dataset, dataset asli atau data mentah sebelum diolah dengan metode SAW. Selanjutnya, statistik ringkas seperti yang tadi, nilai rata-rata, nilai minimum dan maksimum dari masing-masing kriteria. Selanjutnya, ini adalah kolom untuk menampilkan pendaftar terbaik dengan nilai SAW tertinggi, yaitu Umar. Tentunya data lengkap. Data lengkap ini menampilkan seluruh data. Selanjutnya, kita juga bisa mencari nama by siapa. Nah, ini hasil ranking dari SAW-nya. Ini langsung kita urutkan dari peringkat 1 hingga top 10. Ini kita bisa custom juga mau sampai berapa. Nah, dalam custom rentang ini juga bisa menentukan untuk setting radar chart tadi seperti yang sudah saya jelaskan. Nah, untuk setting radar chart top N ini harus 5. Sebenarnya kita hanya menampilkan 10 data. Nah, seperti ini visualisasinya. Umar nomor 1. Untuk pie chart seperti ini. 。 . 。 . 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 。 . . . 。 . . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . . . . . . . 。 . .
Selanjutnya untuk radar chart. Nah, radar chart hanya tampil jika top N sama dengan 5 atau kurang dari 5. Misal kita 5 radar chart. Nah, mau seperti ini. Jadi ada pengukuran untuk radarnya. Selanjutnya untuk fitur ini custom bobot. Jadi, semisal kita akan menambahkan prestasi karena prestasi itu lebih penting juga. Misal kita setting prestasi ke 25% dan kehadiran kita setting ke 10%. Kita terapkan bobot. Tunggu sebentar. Nah, sudah selesai ya. Ini nilai SAW Umar dengan prestasi 25% dan kehadiran 10%, lalu IPK 30%, penghasilan 20%, dan tanggungan orang tuanya 15% bobotnya, menghasilkan nilai SAW 93,9338. Nah, kita bandingkan dengan tadi. Apakah ada perubahan? Kita reset ke bobot default ya. Nah, berbeda kan? Sekarang merubah menjadi 9263. 9263, 0,9263. Bagaimana jika kita seperti tadi, ininya 25, kita set bobot 25, dan ini kehadiran kita set bobot 10. Nah, yang awalnya tadi 9263 menjadi 9338. Apabila ingin mencoba file lainnya, tinggal klik silang saja. Dan ini adalah tombol untuk memunculkan sidebar. Jadi untuk yang membuka dari handphone, dimohon untuk membuka klik ikon ini untuk membuka sidebarnya. Ini juga ada hint atau highlight untuk syarat-syarat file yang akan diupload itu seperti apa. Dan ada contohnya juga. Dan sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Saya Riananta Miasar, Saya Inosensius 1 yang 3. Saya Muhammad Taufiki Ramadan. mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.